Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Krisnawati. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah tradisi yang dilakukan di Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara. Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Di Bali khususnya memiliki banyak sekali tradisi yang ada. Salah satu daerah yaitu Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, khususnya di Pura Penataran Sari Petang. Pura Penataran Sari Petang merupakan salah satu pura yang terletak di Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Pura Penataran Sari ini diempon oleh pemaksan. Selain itu, terdapat juga Daud Rune Pala Sari Petang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada Pura Penataran Sari Petang ini, terdapat sebuah tradisi yang dilakukan oleh Daud Rune setiap purnama. Tradisi itu diberi nama ngelampat. Tradisi ngelampat ini sudah dilakukan dari zaman dahulu dan dipertahankan sampai saat ini. Berikut akan dipaparkan proses cara pembuatan lampat. Pertama, para kaum laki-laki Daud Rune akan mencari bahan yang akan digunakan untuk membuat lampat, seperti daun sawu, kecicang, nangka, dan lain sebagainya. Proses selanjutnya yaitu pembuatan tatak jangan. Dalam pembuatan tatak jangan ini terbuat dari daun pohon kelapa dan daun pohon aren. Dalam proses pembuatan tatak jangan ini tidak diperkenankan untuk memakai kacip, tetapi memakai semat yang terbuat dari pohon ting. Jumlah yang akan dibuat yaitu sejumlah 135 biji. Selain proses menjahitan, terdapat juga Daud Rune yang melakukan pembersihan pada bongkot untuk mencari bongkot yang mudah sehingga memudahkan untuk memasak. Terdapat proses membuat bumbu yang terbuat dari bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan lain sebagainya. Selanjutnya memisahkan daun pratnyan dari tangkainya sehingga memudahkan untuk dimasak. Proses selanjutnya yaitu pencincangan pada buah nangka. Dalam proses ini, kaum laki-laki melakukan proses pencincangan pada buah nangka menjadi kecil-kecil. Selanjutnya yaitu proses pemisahan buah kelapa dengan kulit, di mana buah kelapa ini akan digunakan menjadi pelengkap pada lampat. Bumbu yang sudah halus lalu dimasak sampai matang dan memiliki aroma yang sangat wangi. Proses selanjutnya yaitu membersihkan pari dari biji dan mengupas kulit timun. Proses selanjutnya yaitu proses pembersihan pada kacang buncis, di mana kacang buncis ini dibersihkan dari ujung ke ujung untuk mendapatkan kacang buncis yang bersih. Pada proses ini dilakukan perendaman pada beras untuk dipersiapkan akan dimasak menjadi nasi. Setelah beras dibersihkan dan direndam, lalu beras dimasak di tungku api yang sudah disediakan.
Setelah bongkot dipisahkan dari kulit yang sudah tua, lalu bongkot dimasak dan diperas untuk memudahkan dicincang oleh para daud rune. Proses pemerasan ini dilakukan 1-2 kali oleh daud rune laki-laki. Setelah diperas, lalu bongkot yang sudah lunak dicincang oleh kaum laki-laki sampai memiliki ketebalan yang sangat tipis dan memudahkan nanti untuk dicampur dengan bumbu. Pada proses penyincangan menggunakan alat-alat tradisional yang sudah disediakan dan selalu digunakan dalam proses pembuatan lampat di Pura Penataran Sari Petang. Proses selanjutnya, kacang buncis yang sudah dibersihkan tadi lalu dipotong menjadi kecil-kecil untuk memudahkan proses perebusan dan pengolahan nanti. Proses selanjutnya yaitu pembersihan labu dari kulit dan bijinya. Labu ini merupakan pelengkap yang akan digunakan dalam proses pembuatan lampat nantinya. Dalam pengolahan labu ini tidak diperkenankan untuk dicuci dengan air. Proses selanjutnya yaitu mengolah telur bebek yang sudah disediakan sejumlah 8 biji. Telur bebek tadi lalu dimasak menjadi telur bebek dadar yang nantinya akan menjadi pelengkap pada proses pembuatan lampat. Proses selanjutnya yaitu pembuatan unti. Unti ini terbuat dari buah kelapa muda yang dicampurkan dengan buah naga merah. Buah naga ini berfungsi untuk memberikan warna merah kepada unti dan rasa yang sangat gurih. Selanjutnya, unti ini dimasak menggunakan air dan daun pandan, dimasak hingga matang. Proses memasak membutuhkan waktu 8 sampai dengan 10 menit. Proses selanjutnya yaitu proses pencampuran antara cabai, bawang merah, merica, garam, gula, dan lain sebagainya di wadah yang terbuat dari tanah liat. Pencampuran ini dilakukan secara berulang-ulang sampai sayuran yang ada tercampur semua. Setelah bumbu-bumbu yang dicampurkan tadi, lalu diaduk secara merata menggunakan tangan. Ini merupakan proses pencampuran. Proses selanjutnya, mencampur sayuran dengan bumbu yang sudah dicampurkan tadi. Lalu sayur dan bumbu dicampur sampai merata dan memiliki rasa yang sangat nikmat. Pencampuran bumbu dilakukan secara berulang-ulang. Dalam proses pencampuran ini akan memberikan kesan panas pada tangan yang mencampur. Pada video merupakan proses pencampuran kacang buncis dengan bumbu yang sudah dicampurkan tadi.
Kacang buncis tadi lalu dicampur secara merata sehingga tercampur dengan bumbu. Proses pencampuran bumbu dengan sayuran. Proses selanjutnya yaitu pencampuran nasi dengan bumbu-bumbu yang akan membuat warna kuning dan rasa gurih kepada nasi kuning yang akan digunakan untuk menemani janganan pada proses pembuatan lampat. Proses pencampuran nasi kuning. Pencampuran nasi dengan bumbu dilakukan secara merata sehingga mendapatkan warna yang kuning. Setelah nasi kuning tercampur secara merata, lalu nasi kuning akan dibentuk menjadi bentuk bulat. Proses selanjutnya yaitu proses penempatan nasi kuning di tempat yang sudah disediakan. Proses selanjutnya yaitu proses penempatan nasi kuning di tempat yang sudah disediakan. Selain nasi kuning tadi, terdapat pula ketan yang dimasak sehingga matang lalu dibentuk menjadi bulat dan ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Setelah ketan ditekan-tekan, lalu ketan tersebut ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Setelah nasi kuning dibentuk menjadi bulat dan ketan juga dibentuk menjadi bulat, lalu ditambahkan sesajen yang sudah disiapkan. Proses selanjutnya yaitu proses menata sayuran ke tempat tatak jangan yang sudah dibuat. Penataan sayuran yang ditempatkan di tatak jangan memiliki urutan yang sudah disediakan dari zaman dahulu. Proses selanjutnya yaitu proses menata janganan. Setelah ditata, lalu janganan ini ditaruh di tempat yang sudah disediakan yang akan diaturkan nanti. Setelah jajak ketan diaturkan, lalu jajak ketan ini dibagi menjadi sama rata. Di atas jajak ketan tadi lalu ditambahkan sedikit unti yang dibuat tadi. Setelah nasi kuning diaturkan, lalu nasi kuning dibagi menjadi sama rata menggunakan mangkok yang sudah disediakan. Proses selanjutnya yaitu menata nasi dan menata janganan di atas daun pohon aren. Proses selanjutnya yaitu proses pembagian lampat. Proses pembagian lampat ini dilakukan oleh pengurus Daud Rune yang akan memanggil secara satu persatu nama dari Daud Rune Palesari Petang. Setelah pembagian lampat selesai merupakan akhir dari kegiatan pembuatan lampat ini.
Sekian pemaparan cara pembuatan lampat yang merupakan salah satu tradisi di Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, di Pura Penataran Sari Petang. Om Santi 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 Om.